Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat pertolongan beliau, berkat keyakinan beliau, kita dapat menikmati ilmu-ilmu dalam kehidupan ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik, saya akan membacakan atau memberikan penjelasan sedikit tentang judul makalah saya, yaitu Perdebatan Akademik Ilmuwan Islam Kontemporer tentang Nasi wa Mansuk. Pengertian nasi wa mansuk menurut bahasa artinya sama dengan nasa, hanya saja bedanya nasa itu kata masdar, sedangkan nasi itu sedangkan nasi adalah isim fa'il yang berarti pelakunya. Sedangkan menurut istilah ada dua macam. Nasi adalah hukum syara' atau dalil syara' yang menghapuskan, mengubah hukum dalil syara' yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang baru yang dibawanya. Nasi itu ialah Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa sebenarnya yang menghapus dan mengganti hukum-hukum syara' itu adalah Allah. Adapun mansuk menurut bahasa seperti sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dipindahkan atau disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah mansuk adalah hukum syara' yang diambil dari dalil syara' yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syara' baru yang akan datang kemudian. Yang kedua, yang B, itu pendapat ulama tentang nasi wa mansuk. Ada tidaknya nasi dan mansuk dalam Al-Quran sejak dulu menjadi perdebatan para ulama, di mana sumber pada perdebatan tersebut berawal dari pemahaman mereka tentang Quran surat An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka apa mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kesimpulan dari ayat tersebut mengandung prinsip yang diyakini kebenaran oleh setiap muslim, namun mereka berbeda pendapat dalam menghadapi ayat Al-Quran yang secara zahir menunjukkan kontradiktif. Dalam hal ini terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama, orang Syiah Rafidah. Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nasa dan meluaskannya. Mereka memandang konsep al-bada', yakni suatu yang nampak jelas setelah kabur tidak jelas, adalah sebagai suatu hal yang sangat mungkin terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada Abu Muslim Al-Asfahani, seorang mufassir Mu'tazilah, tidak setuju adanya nasa baik secara garis besar maupun secara terperinci, karena apabila ada ayat yang secara sepintas dinilai kontradiktif, tidak diselesaikan secara nasa tetapi dengan jalan taksis, sebab Al-Quran adalah syariat yang muhkam, tidak ada yang mansuk. Al-Quran menyatakan dalam surat Fussilat ayat 42, yang artinya tidak datang kepadanya kebatilan Al-Quran baik dari depan atau belakang, yang diturunkan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ada pun yang ketiga, yaitu pendapat jumhur ulama. Kelompok ini mengakui adanya nasi dan mansuk dalam Al-Quran dan tetap berlaku. Mereka berpendapat bahawa nasa adalah suatu yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syarak berdasarkan dalil-dalil baik nakli maupun akli. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yang keempat, yaitu menurut pendapat segolongan ulama bahwa Allah berbuat secara mutlak. Artinya mutlak Allah Subhanahu wa taala dapat berbuat sesuatu dalam waktu tertentu dan dapat melarangnya dalam waktu tertentu pula, mengikuti kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.
Baik, saya akan menyimpulkan sedikit tentang yang saya simpulkan di atas tadi, yaitu dalam khazanah penafsiran Al-Quran, alim al-nasikh wa al-mansukh dalam perspektif para pakar ilmu-ilmu Al-Quran adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Penguasaan terhadap ilmu ini dan ilmu-ilmu bantu lainnya, tidak ada data yang menjelaskan mengapa muncul pembahasan soal nasikh mansukh. Namun tampaknya hal itu berkaitan erat dengan soal kebutuhan adanya pastian pemahaman ajaran atau hukum mana yang akan dijadikan pegangan atau pedoman. Manakala masih tidak ada kepastian menerapkan hukum, tidak dapat dilaksanakan. Pembahasan sejauh itu bertujuan untuk mengetahui evolusi penerapan hukum Islam. Sebagai bagian dalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran, nasikh dan mansukh adalah salah satu cabang yang menjadi suatu persoalan di antara ulama tentang eksistensinya. Bahkan antara agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam pun kajian ini tidak lepas berbincangan. Oleh karena hal itu menyangkut agama tersebut, apakah agama sebelumnya dihapus oleh agama sesudahnya? Jumhur ulama berpendapat bahwa keberadaan nasikh dan mansukh adalah suatu yang niscaya, baik secara dalil nakli ataupun dalil akli. Namun bagi yang menolak pun, mereka memiliki alasan yang dikutip dari Al-Quran dan argumentasi logis yang sulit dibantah. Menurut kelompok yang kedua, adanya pertentangan di antara teks Al-Quran adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Bahkan mereka beranggapan bahwa nasikh mansukh adalah problematika yang berasal dari luar Islam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Uh, saya cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.